warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan pelajaran matematika di semester genap. Nah, kali ini kita akan belajar bab baru. Sebelumnya di sini ada dua laki-laki dan satu perempuan. Nah, kalau dari sini kita bisa membandingkan ya, ada dua laki-laki dan satu perempuan. Kira-kira dari sini apakah kita dapat memperoleh bab apa yang akan dibahas? Betul, bab tentang perbandingan. Nah, selanjutnya di perbandingan ini topik yang akan kita bahas itu ada 3 topik. Yang pertama tentang konsep perbandingan, lalu perbandingan senilai, dan perbandingan berbalik nilai. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep perbandingan. Apa itu perbandingan? Di sini sebelumnya Ibu punya contoh kasus. Dari 150 siswa yang diwawancarai, ternyata 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Berapakah rasio siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai? Nah, berarti di sini membandingkan antara berapa yang milih media online dengan jumlah siswa. Nah, gimana caranya? Pertama, penulisannya itu ada beberapa cara penulisan. Di sini ada rasio media cetak terhadap jumlah siswa atau rasio itu sama dengan perbandingan ya. Penulisannya ada satu, penulisan pecahan, di mana media online-nya itu 100, jumlah siswanya itu 150. Nah, di sini kita bandingkan 100 banding 150. Nah, mereka ini dapat diperkecil dengan cara dibagi 50. Yang atas bagi 50, yang bawah juga dibagi 50. Pokoknya keduanya harus perkecil dengan angka yang sama. Nah, 100 bagi 50, 2. 150 bagi 50, 3. Nah, maka perbandingannya itu yaitu 2 banding 3. Lalu bisa dipisahkan oleh titik 2 dan dipisahkan oleh kata dari. Jadi rasio 2 dari 3 ya di sini. Rasio 2 dari 3 siswa lebih memilih membaca berita melalui media online. Seperti itu. Siapa di sini yang suka baca berita di media online? Nah, selanjutnya di sini Ibu punya dua gambar. Ada Ali yang baju hijau dan ada Andi. Keduanya memiliki tinggi yang berbeda. Ali memiliki tinggi 135 cm, sedangkan Andi dia memiliki 180 cm. Nah, berapakah perbandingan antara Ali dan Andi? Gimana caranya? Nah, bandingin dulu tinggi Ali dibanding tinggi Andi. Tadi bisa pakai titik 2, bisa pakai dari, bisa pakai pecahan. Kita coba pakai titik 2. Ini Ali, karena di sini dimintanya dahulu, lalu kita tulis Ali dulu, lalu tinggi Andi. Andi 180. Nah, setelah ini kalian perkecil dengan membagi dengan angka yang sama. Angka yang sama yaitu 45. Berarti angka yang sama kita bagi 135 bagi 45. Yang ini 135 bagi 45, lalu 180 bagi 45. Nah, maka akan menghasilkan 3 berbanding 4. Jadi, bila disimpulkan dia memiliki perbandingan tinggi Ali dan tinggi Andi adalah 3 banding 4. Nah, sedangkan jika pertanyaannya seperti ini, berapakah perbandingan antara Andi banding Ali? Berarti yang ditulis dulu Andinya dulu. 180 berbanding 135. Lalu 4 banding 3. Karena ini dibagi dengan 45, ini juga bagi 45 gitu ya. Jadi beda kan ini. Kalau sedangkan ini 3 banding 4 berarti Ali dan Andi, sedangkan Andi Ali 4 banding 3. Seperti itu. Sampai sini paham? Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini Ibu punya peta Kecamatan Cibenying.
Luas Kecamatan Cibenying ini adalah 50 km persegi dengan jumlah penduduknya 2.000 jiwa. Di kecamatan itu terdapat 2 SMP dan jumlah siswanya itu terdapat 400 orang. Sedangkan jumlah gurunya 25 orang. Lalu tentukan rasio perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Pertanyaan kedua yaitu bandingkan jumlah guru dengan jumlah siswa. Kita lihat dulu yang A. Dengan membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Nah, di sini menggunakan rasio. Menggunakan rasio perbandingannya yaitu di mana pakai pecahan. Jumlah penduduknya terhadap luas wilayah. Berarti jumlah penduduk per atau berbanding luas wilayah. Berarti ini kita bisa perkecil dengan cara coret yang sama. Lalu ini dibagi dengan 5 berarti 1. Ini dibagi dengan 5 berarti 4. Sisanya 400 banding 1 km persegi. Berarti rasionya terdapat 400 jiwa dalam 1 km persegi. Seperti itu. Jadi pada 1 km persegi ini terdapat 400 jiwa. Ini untuk yang A. Nah, selanjutnya untuk yang B, berapa jumlah guru dengan jumlah siswa? Nah, untuk ini kita bandingkan antara jumlah guru. Kita bandingkan antara jumlah guru dengan berbanding jumlah siswa. Jumlah gurunya 25 orang. Sedangkan jumlah siswanya 400 orang. Di sini kita perkecil lagi, yang 25 perkecil dibagi dengan 25, yang 400 juga diperkecil dibagi dengan 25. Ibu 25-nya angka dari mana? Jadi yang kemungkinan antara atas dan bawah itu bisa dibagi dengan angka yang sama. Seperti itu. Nah, lanjut rasionya itu 1. Lalu 400 dibagi 25, 16. Jadi, satu guru ini rata-rata menangani 16 siswa. Seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu rata-rata satu guru ini dapat menangani 16 orang siswa. Nah, ini udah beres tentang perbandingan. Lalu nanti selanjutnya di video selanjutnya ini mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu perbandingan senilai, apa itu perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan senilai itu jika dua besaran bila salah satu besarannya nilainya semakin besar, maka besaran lainnya juga akan semakin besar. Nah, sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, jika bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran lainnya akan semakin kecil. Kalau dia kebalikannya. Ya, jadi kalau untuk senilai itu jika semakin besar yang satu, maka yang lainnya juga ikut besar. Kalau perbandingan berbalik nilai kebalik. Jika semakin besar nilai yang satu, maka yang lainnya kecil. Seperti itu. Terima kasih, silahkan lihat Google Classroom untuk tugas pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.